Selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam suasana yang tentunya Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang Ibu kasihi, sebelum kita mulai KBM hari ini, mari kita berdoa dan izinkan saya memimpin dalam iman dan kepercayaan Ibu. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih kepadamu karena atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan sampai dengan saat ini kami masih ada dan kami mau belajar untuk materi atau pelajaran IPS. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, beri hikmat, pengetahuan, akal budi bagi kami sehingga kami boleh belajar dan mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak hebat Spendu, materi kita minggu lalu, kalau Anda masih ingat video yang dikirim oleh Ibu Rusni tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya. Harapan Ibu kiranya materi tersebut kalian masih ingat ya. Nah, materi kita hari ini tentang peluang dan tantangan dalam perubahan sosial budaya. Kemudian kompetensi dasar kita yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Anak-anakku, untuk KD 3.1, 4.1 ini masih sama seperti dengan materi-materi minggu-minggu yang lalu. Jadi kita belum pindah KD lagi, tapi untuk semester ini, semester ganjil kita masih berada dalam KD 3.1 dan 4.1 ya. Jadi Ibu tidak perlu baca ulang lagi karena itu sudah berulang-ulang tiap minggu disampaikan kepada kalian. Sekarang mari kita masuk pada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi perubahan sosial budaya, diharapkan siswa dapat 1. Menganalisis peluang dan tantangan dalam perubahan sosial budaya. 2. Menganalisis sebab terjadinya perselisihan antar masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Sedangkan materi kita hari ini yaitu 1. Peluang dan tantangan dalam perubahan sosial budaya. 2. Sebab terjadinya perselisihan antar masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Nah, anak-anak, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang menganalisis peluang dan tantangan dalam perubahan sosial budaya. Anak-anak, perubahan sosial budaya itu sendiri adalah suatu hal penting untuk menciptakan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, melalui perubahan sosial dan budaya suatu masyarakat berpeluang untuk dapat berkembang karena dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terbaru yang dihadapinya sehingga dapat tercipta kehidupan yang lebih baik. Nah, meskipun perubahan sosial budaya itu dapat memberikan peluang yang baik bagi masyarakat, tetapi perubahan yang memberikan tantangan bagi setiap individu juga itu selalu berubah dan
harus selalu berubah dan berkembang. Misalnya di kalangan remaja, bagi remaja yang usia SMP, SMA ataupun mahasiswa, suatu perubahan sosial dan kebudayaan itu cenderung dianggap baik dan tidak menakutkan. Tidak dianggap bahwa bagaimana kalau saya belajar saya tidak tahu dan lain sebagainya. Tapi mereka menganggap itu adalah perubahan yang baik. Ketika remaja, nilai budaya dan cara hidup yang mapan itu belum kuat tertanam. Sehingga perubahan sosial budaya yang ada itu mudah diterima dan disambut baik oleh generasi muda. Karena menunjukkan kemajuan atau perbaikan atas kondisi lama yang dianggap kuno, yang dianggap sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak sesuai zaman lagi. Jadi selain itu juga remaja mempunyai sifat ingin tahu, mau belajar, sehingga dia dengan cepat sekali beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, beda dengan kalangan orang tua. Kaum dewasa, terutama penduduk yang berusia di atas 50 tahun, itu akan mengalami kesulitan dalam menerima perubahan sosial budaya. Karena apa? Karena menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan generasi tua. Generasi tua ini memiliki cara hidup yang mapan dan kuat. Mereka masih sangat kuat memegang nilai-nilai kebudayaan lama, sehingga membuat mereka kesulitan dalam menghadapi perubahan. Contoh misalnya, perubahan yang cepat seperti terciptanya telepon pintar, smartphone, laptop, HP, dan sebagainya untuk berinteraksi sangat disambut baik oleh generasi muda karena memudahkan komunikasi, ya. Penyebaran informasi cepat, transportasi, perdagangan dengan biaya yang murah itu cepat sekali disambut oleh generasi muda, ya, karena memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, beda dengan generasi tua yang terbiasa dengan offline, yang terbiasa dengan cara langsung, akan kesulitan mengakses transportasi yang semua sekarang ini beralih pada pemesanan online. Sekarang kita mau beli apa saja, kita bisa tinggal pesan lewat online. Bisa bayar di tempat, bisa juga bayar baru barang dikirim. Jadi memudahkan semua proses itu. Sehingga anak-anak muda sekarang itu lebih suka yang praktis-praktis, cepat. Dan mereka itu cepat sekali menerima perubahan tersebut. Ya, beda dengan orang tua, lambat. Karena apa? Itu pola pikir yang masih lama itu yang masih digunakan oleh orang tua. Sehingga begitu adanya perubahan yang secara mendadak, orang tua itu harus berusaha keras lagi untuk belajar. Kita lihat contoh gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar atau foto orang tua sementara belajar menggunakan smartphone. Ya. Lihat di sini nih, kakek ini, nenek ini, dia berusaha untuk belajar. Bukan berarti bahwa orang tua itu tidak mau belajar perubahan, tetap mau belajar, tapi itu tidak sama dengan remaja yang lebih cepat melakukan perubahan, gitu ya. Terus kemudian yang berikut, menganalisis sebab terjadinya perselisihan antara masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Ada dua cara pandang antara generasi muda dan generasi tua dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Yang pertama,
Generasi tua ingin bertahan pada tatanan kehidupan, nilai dan aturan tradisional lama yang membuat mereka nyaman. Jadi dengan aturan tradisional yang lama membuat orang tua itu merasa nyaman. Mereka tidak mau lagi mengikuti yang serba cepat, ya, karena tidak sesuai juga dengan zaman daripada generasi tua ini. Nah, yang kedua, golongan muda ingin melakukan perubahan demi mencapai cara hidup yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini. Bagi generasi muda, aturan dan cara hidup lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, ya. Sudah tidak zamannya lagi dengan kebutuhan masa kini yang semakin kompleks. Nah, kita lihat foto di sini adalah foto generasi muda berdemo menuntut perubahan gaya. Jadi karena generasi tua lambat merespon perubahan ini, maka anak muda dengan cepat sekali melakukan demo agar generasi tua cepat mengambil tindakan untuk bisa berubah, ya, merubah gaya hidup gitu ya. Jadi mereka berdemo karena mereka merasa bahwa generasi tua ini lambat untuk merespon perubahan itu. Kemudian yang berikut, merencanakan sikap terbaik dalam mengatasi perubahan sosial budaya. Ada 3 komponen utama yang dapat membuat perubahan sosial budaya menjadi baik untuk sesama manusia, yaitu pertama sesama manusia, yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga pemerintah. 3 komponen ini dia punya hubungan satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa juga berjalan sendiri-sendiri. Nah, untuk menghadapi perubahan sosial, peran manusia sebagai makhluk sosial itu juga sangat penting. Karena sebagai makhluk sosial, ketika menghadapi perubahan sosial seseorang itu tidak boleh egois, ya. Jadi waktu dia menghadapi perubahan, terus kemudian dia lebih pintar atau dia lebih hebat, dia tidak boleh egois. Dia harus memperhatikan orang yang ada di sekitar yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial. Jadi harus membantu, harus melihat orang yang ada di sekitarnya dia, apakah orang itu sudah bisa mengikuti perubahan atau tidak. Kalau dilihat dia belum bisa, nah yang sudah bisa ini harus membantu orang yang belum bisa, begitu. Kemudian untuk mengefektifkan peran manusia, pengembangan ilmu pengetahuan sosial juga itu sangat diperlukan. Ya, karena IPS bertugas mengkaji segala sebab akibat yang terjadi akibat perubahan sosial di berbagai tempat di dunia. Hasil kajian terkait perubahan sosial ini membuat ilmu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu melakukan perencanaan sosial. Jadi pemerintah ini harus dapat memanfaatkan ilmu yang ada itu untuk membantu melakukan sebuah perencanaan sosial. Karena kegiatan perencanaan sosial itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Jadi pemerintah mengarahkan agar suatu perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat memiliki manfaat, ya. Manfaat itu yang baik, bukan manfaat yang tidak baik. Jadi pemerintah harus benar-benar bisa mengarahkan itu sehingga perubahan itu adalah perubahan yang membuat semua orang itu merasa nyaman, bukan merugikan pihak yang lain, begitu. Ketika ada hal-hal yang misalnya merugikan orang lain, itu pemerintah harus bertindak, ya, bertindak untuk meluruskan semua sehingga menjadi lebih baik, begitu ya.
itulah hubungan antara sesama manusia, ilmu pengetahuan dan pemerintah, sehingga manusia yang mempelajari perubahan ini tadi dengan ilmu pengetahuan yang ada itu benar-benar belajar hal-hal yang menguntungkan, bukan hal-hal yang tidak menguntungkan, ya, sehingga semua merasa nyaman dalam menerima perubahan tersebut. Anak-anakku, ibu kira materi yang ibu sampaikan cukup sampai di situ, dan sekarang kita masuk pada rangkuman. Yang pertama itu, perubahan sosial budaya adalah suatu hal yang penting untuk menciptakan kemajuan dalam masyarakat. Meskipun memberikan peluang positif untuk kemajuan perubahan sosial budaya, juga memberikan tantangan, yaitu kerelaan masyarakat untuk terus berubah dan berkembang. Ya. Jadi walaupun ada tantangan, tapi dengan tantangan itu masyarakat harus berpeluang atau rela terus berubah dan berkembang. Yang kedua, perubahan sosial budaya disambut baik oleh generasi muda karena menunjukkan kemajuan, tetapi seringkali menyulitkan generasi tua yang telah memiliki cara hidup yang mapan dan nyaman. Yang ketiga, perubahan sosial yang baik adalah perubahan yang tidak memecah belah atau mengganggu kerukunan kehidupan masyarakat. Suatu perubahan sosial akan bertahan lama dan menjadi kemajuan apabila mencerminkan nilai kebersamaan dalam suatu masyarakat. Itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu perlu ingatkan lagi kepada kalian semua untuk memperhatikan tugas atau PR yang belum dikumpulkan supaya segera dikumpulkan, ya. Kemudian untuk informasi, mungkin kegiatan belajar mengajar kita secara online pada minggu ini adalah minggu terakhir, karena sesuai instruksi dari pemerintah kota bahwa minggu depan itu kita sudah belajar tatap muka. Jadi anak-anak, persiapkan diri baik-baik, ingat selalu taat kepada protokol kesehatan, jangan lupa ya. Dan untuk tugas kali ini Ibu tidak berikan PR, tetapi selesaikan tugas-tugas yang Ibu Bapak Guru sudah kasih kepada kalian. Nah, untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita sore hari ini, marilah kita berdoa, dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya. Berdoa mulai. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami, sehingga kami sudah belajar dari awal, pertengahan, dan sekarang kami sudah mengakhiri kegiatan belajar mengajar ini. Biarlah apa yang Ibu sudah sampaikan dan yang anak-anak sudah terima boleh dapat dimengerti dan kemudian dapat dipelajari pada saat pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.